Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halo, Yunus. halo Pak Ismail, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Yunus, kabar baik. Panjenengan gimana Pak Yunus? Alhamdulillah juga baik. Mungkin di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di via online ya. Kayaknya dari kemarin pengen curhat, pengen menyampaikan sesuatu, nggak kesampaian. Ya. Iya Pak. Makanya kita bisa bertemu di via online ini mungkin ada beberapa kendala ataupun problem yang ingin kita kita obrolkan hari ini Pak Ismail. Ya Pak Yunus. Ini ada beberapa hal yang ingin saya utarakan. Apa itu Pak Ismail? Oke. Kemarin itu waktu saya pembelajaran itu ketika saya mau membuat kelompok, ada beberapa siswa itu yang memang tidak mau menjadi satu kelompok dengan siswa yang lain. Ya biasa lah Pak, namanya juga anak SMA. Oh Kayaknya iya. nggak mau dan mungkin ada masalah mungkin dengan yang lain. Makanya saya bingung mau saya buat bagaimana anak-anak itu pembelajaran yang menarik ini Pak. Iya. Ini anak ini memang anak yang luar biasa mungkin ya, menjadikan Pak Ismail lebih semangat ya. Iya Pak. Kira-kira kira-kira Pak Ismail di itu beberapa anak apa hanya satu anak aja Pak Ismail? Sebenarnya itu Pak, hampir keseluruhan. Jadi di masing-masing di kelas itu ada beberapa circle yang mungkin tidak sama dengan kelompok yang ini, terus apalagi dengan apa satu kelas itu ceweknya lebih banyak, laki-lakinya juga minoritas, itu menjadikan apa circle itu malah menjadi semakin lebih besar seperti itu Pak. Jadi ketika pembelajaran pun juga mereka juga pilih-pilih, oh harus dengan ini, tidak mau dengan yang ini, dengan yang itu, seperti itu Pak. Iya. Kalau untuk mungkin sebelumnya ada yang pembelajaran Pak Ismail di Mojo bagaimana ya? Mungkin ada di salah satu pembelajaran itu ada yang sukses, tingkat kesuksesannya gitu Pak Ismail. Okay. Ini saya punya pemikiran itu paling tidak mau saya kasih motivasi. Jadi bahwasannya kita sebagai masyarakat itu, sebagai manusia itu tidak bisa mengandalkan hanya dengan orang segelintir orang itu Pak. Jadi kita dimanapun tempatnya paling tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya circle-circle model seperti itu, Pak. Biasa. Ah, dari tingkat kepuasannya anak-anak, mungkin dari situ ada circle-circle itu mungkin ada salah satu jalan keluar Pak Ismail. Untuk mungkin sebelumnya mungkin ada pembelajaran yang dari nilai yang 1 sampai 8, kira-kira anak-anak itu nilai yang berapa kira-kira yang sekarang posisi ini Pak? Kalau anak-anak itu kalau terkait dengan sikap dengan sesama teman itu paling tidak 7, Pak. 7. Jadi iya. Jadi mereka itu kalau bukan temannya itu nggak mau itu Pak. Makanya ini saya juga berpikir gimana ya caranya untuk anak-anak ini bisa berkolaborasi, berkelompok dengan teman-teman yang lain, kemudian dalam artian menyelesaikan tugas bersama-sama. Ini masih menjadi pemikiran yang perlu dipecahkan oleh saya, Pak. Kira-kira dari angka 7 itu Pak Ismail pengen idealnya yang ke angka berapa kira-kira? Paling tidak yes mendekati 9 lah Pak. Jadi untuk anak-anak itu komunikasinya itu bisa lebih luas lagi dalam artian mau berkomunikasi dengan siswa yang kurang circle dengan mereka seperti itu Pak. Terus untuk Pak Ismail sendiri di angka ideal 9 itu mungkin ada pembelajaran sebelumnya yang pernah cool itu di
tingkat mana Pak Ismail kira-kira? Iya, Pak. Kira-kira kan Pak Ismail kan minta goalnya ataupun nilai idealnya kan 9. Oke, Nah, oke, Pak. kira-kira kan tadi Pak Ismail kan dinilai 9 itu nilai yang ideal. Mungkin di pembelajaran yang tahun-tahun lalu ada pembelajaran yang ada tingkat goalnya. Mungkin bisa mungkin apa ya? Ini. Diadopsi tadi itu. Kalau Ini gitu. tadi saya berpikir Pak, bahwasanya untuk apa menjadikan mereka supaya mau itu tadi kayaknya memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Kemudian membentuk kelompok menggunakan metode cooperative learning itu Pak. Jadi ada grup besar, ada grup kecil, nanti ada pembagian pemahaman seperti itu Pak. Bagus itu Pak Ismail. Bagus gitu ya. Tentunya ada teman nggak untuk Pak Ismail menjalankan itu? Ya, ini saya kolaborasi dengan rekan sejawat saya di guru matematika juga sekaligus dengan guru kejuruan, Pak. Jadi ketercapaian itu nanti bisa sinkron antara matematika dengan guru kejuruan yang mana di TKJ ini itu paling tidak anak-anak itu paham terkait dengan sifat perpangkatan yang nantinya akan dijadikan menjadi bilangan biner, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang untuk rencana ini Pak Ismail, kartu teman ini, kira-kira kapan itu Pak? Oke. Untuk rencana paling tidak dalam waktu dekat ini, Pak, supaya mereka biar tidak berlarut-larut dalam artian tidak senang dengan grup ini ya, biar mereka bisa lebih enak dalam pembelajaran, saya juga lebih enak dalam memberikan materi seperti itu, Pak. Berarti siap minggu depan ya Pak Oke, Ismail siap, ya? siap. Jadi saya nggak sabar ini nanti mungkin kalau sudah terlaksana coba dikabari saya lagi Pak Ismail. Saya juga penasaran hasilnya ini ya Oke. dengan Pak. berkolaborasi kemudian dengan mengajak rekan-rekan mengajak siswa-siswa langsung ikut serta. Ini saya juga penasaran tingkat goalnya Pak Ismail. Oke, siap, siap. Iya. Mungkin dari perbincangan ini mungkin ada tambahan Pak Ismail? Ini Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang jenengan berikan. Paling tidak dari diskusi ini, percakapan ini, saya mendapatkan pencerahan dalam artian pemikiran yang rileks untuk memahami siswa dengan karakter yang berbeda-beda, khususnya terutama pada kelas yang saya ajar seperti itu Pak. Iya. Ya, itu ada. Ampun Pak. Mungkin ada refleksi tambahan. Oke, terima kasih juga karena sudah memberikan motivasi juga Pak pada saya. Oke, siap. Dan juga jangan lupa Pak, tingkat kesuksesan saya dikabari Pak ya. Oke, siap. Saya penasaran dengan ini ya, sangat cukup menarik ini memang. Dengan model-model anak-anak zaman sekarang, apalagi disebut zaman now ini ya. Saya penasaran dengan Pak Ismail. Tolong kabari besok lewat komunikasi lagi. Siap, siap. Mungkin dari itu saya tutup dengan penutup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bisa ketemu dapat ada solusi dan juga ada pencerahan dan juga tentunya manfaat tentunya buat saya ya. Buat Pak Ismail. Nah, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ketemu di lain kesempatan yang lain. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang juga Pak Ismail. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ismail. Gimana kabarnya dengan? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini boleh nggih kita ngobrol sebentar? Monggo. Kita akan ngobrol-ngobrol nyantai. Oke, siap. Kira-kira Pak Yunus, dari diskusi kita ini
apa yang Pak Yunus harapkan nanti? Ya tentunya saya pengen ada titik temu dari suatu ada sedikitlah saya itu ada kebingungan gitu Pak Ismail. Kebingungan ya. Ya, Oke, beberapa hari ini kira-kira oke, seperti apa Pak Yunus? iya, beberapa hari ini itu saya mengevaluasi tentang pembelajaran tambahan saya. Oke. Itu kayaknya kurang optimal gitu. Kurang kayaknya anak-anak juga kayaknya kadang waktunya ada, kadang waktunya kurang, kadang lebih gitu. Hmm, Lebihnya itu ketika jam-jam ada jam yang guru yang nggak masuk itu baru bisa lebih. Kurangnya itu ketika waktu yang kita diberikan kepada saya itu di pembelajaran saya yang baru ini kayak kayak serasa kurang gitu. Soalnya kan memang satu kelas dua kelas dijadikan satu gitu Pak Ismail. oke. Kira-kira itu kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Dan kebetulan di sekolahan saya ini ada guru yang sudah diangkat jadi P3K, otomatis jam pelajaran itu kosong gitu loh. Jadi saya dikasih kesempatan sama Bapak Kepala Sekolah untuk menambahkan jam itu gitu loh. Oh, gitu. Menggantikan guru. Ya menggantikan guru yang sudah diangkat P3K itu. Oh, oke, siap. Oke, kira-kira sebelumnya ada gambaran Pak Yunus ketika jenengan bakal dikasih jam tambahan itu. Terus, oke, Pak Yunus. Iya, mohon maaf Pak Ismail, mungkin jaringannya agak kurang bagus nih. Oh, oke, nggak apa-apa. Kira-kira jenengan ada itu tak gambaran atau pemikiran mungkin sebelumnya bakal dikasih jam tambahan itu. Ya, ada sih sebenarnya ada gambaran sampai saya ketemu teman sejawat yang juga mengampu ngajar itu di juga tambahan juga. Jadi saya coba ngobrol-ngobrol, kan cuma bedanya di teman sejawat saya itu cuma hanya mengampu satu satu kelas saja lah. Yang di saya ini dua kelas dijadikan satu di jam yang sama gitu Pak. Di Gitu. gambarannya itu ya pengen saya itu kayak supaya optimal gitu loh jam pelajaran itu gitu Pak Oh, Ismail. oke. Kira-kira karena jenengan tahu ada tambahan itu, mungkin ada pemikiran dari Pak Yunus. Oh, bagaimana ke depannya mungkin? Kalau pemikiran saya ya kepinginnya apa untuk mengoptimalkan kan memang kalau merubah jam kan nggak efektif. Jadi Oke. kita coba berkoordinasi dengan Wakakurikulum kalau merubah jam mungkin nggak efektif ya mungkin kayaknya ada solusi ini mungkin jam tambahan mungkin itu Pak. Oh, gitu. Jadi paling tidak koordinasi dulu, nggih. Iya, Nggih. Nggih. Itu tadi paling tidak kolaborasi atau komunikasi dulu, Pak, nggih, iya sudah. dengan kurikulum. Iya, Nggih. bener ya saya lebih mungkin saya harus lebih apa namanya saya harus intens dalam komunikasi lagi karena apa memang jamnya kurang mungkin itu solusinya mungkin nanti saya baru kepikiran juga nah kok ada ruang yang kosong memang ada lab mungkin itu Pak. Oh, gitu. Nggih. Kira-kira ini kan jenengan tadi sudah mulai berkomunikasi, terus ada pemikiran untuk menggunakan lab. Hmm. Kira-kira kapan waktunya jenengan untuk menggunakan atau apa memakai waktu itu, Pak? Mungkin ya harus actionnya minggu depan ini Pak soalnya bentar lagi pertengahan Oktober ini kan mungkin nanti ada
penilaian tengah semester. Kalau nggak segera, mungkin nanti saya pastinya nanti jam waktu saya ngajar itu ketika PTS juga anak-anak mungkin kurang juga nanti soalnya sudah mepet dengan PTS gitu Pak Ismail. Oh gitu nih. Berarti paling tidak minggu depan ya. Iya minggu depan lah itu. Nah, gitu. Oke. Kira-kira Pak Yunus, ini kan tadi sudah ada rencana dan apa tanggalnya. Paling tidak mungkin tanggung jawab jenengan sebagai apa guru anak itu bagaimana terkait dengan jumlah jam tambahan itu. Saya terpikirnya gini Pak Ismail, mungkin nah ini mungkin muncul ya karena ada tambahan. Nah, kalau bisa itu di luar jam sekolahan, jadi jam setelah pelajaran karena kalau untuk merubah mungkin kan nggak mungkin. Jadi mungkin setelah zuhur, setelah pulang anak-anak itu mungkin 1 jam lah itu untuk kan minimal kan pembelajarannya 2 jam lah. Apalagi nanti kalau pembelajaran informatika, otomatis kita nanti lagi ini ada memakai lab yang dipakai hanya ketika ujian itu. Oh gitu, oke, oke, siap. Eh, Terima kasih Pak Yunus nggih terkait dengan apa yang sudah jenengan sampaikan, terus kita diskusikan pada siang hari ini. Semoga apa yang jenengan rencanakan, ya tanggung jawab yang diberikan kepada jenengan bisa jenengan laksanakan dengan baik. Itu Pak nggih. Iya, iya. Nggih. Iya, terima kasih Eh, Pak Ismail. nggih. Iya, Terima kasih seperti Pak Yunus. Mungkin ada refleksi sedikit dengan diskusi kita hari ini. Masukan kepada saya. Enggak. oke Pak Ismail, terima kasih. Tentunya saya dapat pencerahan ini ya. Awalnya saya itu bingung berkolaborasi dengan teman. Nah, jadi saya dapat tadi ini dapat masukan juga mungkin tentang pembelajaran saya nanti ya. Awalnya saya bingung ragu, apalagi saya ragu apakah nanti bisa terlaksana karena pembelajaran supaya tidak mengganggu pembelajaran yang ada jadwal ada. Akhirnya saya ketika saya komunikasi proses coaching ini dengan jenengan akhirnya ada pencerahan. Jadi tinggal actionnya minggu depan mungkin itu Pak Ismail. Oh, nggih. Siap. Nggih. Terima kasih Pak Yunus waktunya nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nggih. Oke, Nggih. sekali lagi Terima kasih. terima kasih Pak Ismail. Nggih. Terima kasih Pak Yunus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.